Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nihayatul Rafi'ah dengan NIM 2240113 Prodi Ekonomi Syariah kelas C. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir mata kuliah Fikih Ibadah dengan menyampaikan 6 materi, yakni materi yang pertama, kurban dan akikah. Kedua, tentang zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian, tata cara merawat jenazah. Kemudian, puasa wajib dan puasa sunnah, haji, dan yang terakhir, umroh. Materi yang pertama, yakni kurban dan akikah. Definisi dan hukum berkurban. Udhiyah atau yang biasa dikenal dengan nama kurban merupakan ungkapan untuk sebuah binatang yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkurban hukumnya sunnah muakkad bagi seorang muslim baligh, berakal, merdeka dan mampu untuk berkurban. Waktu penyembelihan berkurban yakni sejak tanggal 10 Zulhijjah sampai dengan hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, yakni membaca basmalah. Yang kedua, membaca sholawat atas Nabi. Yang ketiga, orang yang menyembelih dan hewan yang disembelih harus dihadapkan ke kiblat. Yang keempat, mengumandangkan takbir. Dan yang terakhir, yakni kemudian macam-macam hewan kurban. Hewan yang sah untuk dijadikan hewan kurban hanya ada 3. Yang pertama, unta. Unta yang sudah berusia 5 tahun atau lebih. Yang kedua, sapi. Sapi yang sudah berumur 2 tahun atau lebih dan juga sudah musinah. Yang ketiga, kambing. Apabila jenis kambing tersebut domba, maka harus berumur 1 tahun lebih atau yang gigi depannya sudah copot. Dan apabila kambing jenis Jawa, maka harus berumur lebih dari 2 tahun. Syarat-syarat binatang kurban, yakni harus terbebas dari penyakit. Adapun larangan hewan yang dijadikan sebagai hewan kurban, yakni yang pertama, buta sebelah. Yang kedua, pincang parah. Yang ketiga, sakit parah. Dan yang terakhir, sangat kurus. Kemudian, akikah. Definisi akikah. Akikah merupakan akar kata dari akko ya'ukku, yang berarti nama rambut seorang bayi yang baru dilahirkan. Sedangkan menurut istilah, akikah merupakan sebuah ungkapan untuk binatang yang disembelih atas kelahiran seorang anak yang dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran. Waktu pelaksanaan akikah dapat dimulai saat bayi tersebut sudah berumur 7 hari atau 21 hari. Kemudian ketentuan akikah. Ketentuan akikah yakni disunahkan menyembelih 2 ekor kambing sebagai akikah untuk anak laki-laki. Sedangkan untuk anak perempuan hanya menyembelih 1 ekor kambing. Perbedaan akikah dengan kurban. Yang pertama, jika akikah tidak harus diserahkan kepada fakir miskin dengan kondisi mentah, bahkan disunahkan diberikan dalam kondisi sudah dimasak. Sedangkan daging kurban diserahkan dalam kondisi mentah. Yang kedua, akikah menjadi milik orang yang menerima akikah, meskipun ia berstatus kaya, sehingga boleh menjualnya atau mensedekahkan kembali. Yang ketiga, yakni tidak mengenal batas waktu, berbeda dengan kurban. Selanjutnya, yakni tentang zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung oleh orang dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah dikeluarkan oleh setiap umat Islam yang hidup sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Hukum zakat fitrah wajib bagi umat Islam baik laki-laki maupun perempuan, baik anak kecil maupun anak dewasa, merdeka maupun hamba sahaya. Syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, mempunyai kelebihan harta. Yang ketiga, tepat pada waktunya.
Selanjutnya, zakat mal. Dalam bahasa Arab, mal berarti harta. Jadi, zakat mal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka 1 tahun sekali yang sudah memenuhi nisab. Mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan, emas dan perak, serta hasil kerja atau profesi. Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri. Syarat wajib zakat mal, yakni Islam, merdeka, telah mencapai nisyab, lebih dari kebutuhan pokok, emas dan perak. Materi ketiga, yakni tata cara mengurus jenazah. Mengurus jenazah merupakan kewajiban yang hukumnya fardu kifayah, yaitu apabila ada seseorang di antara kita ada yang mengurus jenazah, maka yang lain tidak berdosa. Kewajiban mengurus jenazah tergantung pada jenazahnya itu sendiri. Yang pertama, jenazah orang muslim, yakni muslim yang bukan syahid. Adapun kewajiban yang harus dilakukan kepadanya, yakni memandikan, mengkafani, mensolati, dan memakamkan. Kemudian untuk muslim yang syahid dunia adalah orang yang meninggal dalam peperangan dengan niat mencari kehidupan dunia atau syahid dunia akhirat, yakni orang yang meninggal dalam peperangan dengan niat untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mayatnya haram dimandikan dan disolati. Tata cara merawatnya, yang pertama, menyempurnakan kafannya jika pakaian yang dipakainya tidak cukup untuk menutup seluruh tubuhnya. Yang kedua, memakamkan jenazah muslim yang sedang ihram atau melakukan haji dan belum tahallul. Jenazah yang satu ini tetap dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan. Hanya saja ia dimandikan dengan tidak menggunakan wewangian. Begitu juga tidak dengan kapur barus ataupun sabun. Kemudian ia dikafani dengan pakaian ihramnya dan tidak ditutup kepalanya kecuali dia perempuan. Yang kedua, bayi yang terlahir sebelum usia 6 bulan atau si ketu. Dalam kitab-kitab ulama dikenal 3 macam kondisi bayi, yakni yang pertama, lahir dalam keadaan hidup. Yang kedua, berbentuk manusia sempurna tapi tidak tampak tanda-tanda kehidupan. Dan yang ketiga, belum berbentuk manusia sempurna. Adapun bayi yang lahir pada usia 6 bulan lebih, baik terlahir dalam keadaan hidup ataupun mati, kewajiban perawatannya sama dengan orang dewasa. Yang keempat, orang kafir. Dalam hal ini, orang kafir dibedakan menjadi 2. Yang pertama, kafir dhimmi. Kafir dhimmi yakni kafir mu'amman dan mu'ahad. Hukum mensolati jenis kafir ini adalah haram. Adapun hal yang harus dilakukan pada mayat kafir dhimmi adalah mengkafani dan memakamkan. Yang kedua, kafir harbi dan orang murtad. Pada dasarnya tidak ada kewajiban apapun atas perawatan keduanya. Hanya saja diperbolehkan untuk mengkafani dan memakamkannya. Tata cara memandikan jenazah. Hukum memandikan jenazah bagi orang muslim yang hidup adalah fardu kifayah. Yang wajib dimandikan adalah mayat muslim yang tidak mati syahid, yaitu orang yang meninggal karena dalam pertempuran fisabilillah melawan orang kafir. Orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan. Kemudian, tata cara mengurus jenazah. Yang pertama, memejamkan kelopak matanya. Yang kedua, mengikat rahangnya. Yang ketiga, melemaskan persendian jenazah. Yang keempat, melepaskan pakaian yang dipakainya. Yang kelima, memindahkan jenazah. Yang keenam, menindih perutnya. Yang ketujuh, menutup badan jenazah. Yang kedelapan, membebaskan segala tanggungan hutang dan lainnya. Yang sembilan, segera diurusinya. Alat-alat yang perlu disediakan untuk memandikan jenazah diantaranya adalah tempat tidur atau meja dengan ukuran kira-kira tinggi 90 cm, lebar 90 cm, dan panjang 200 cm untuk meletakkan mayit. Yang kedua, air suci secukupnya di ember atau tempat lainnya. Yang ketiga, gayung secukupnya. Yang keempat, kendi atau ceret yang diisi air untuk memandikan mayit. Yang kelima,
tabir atau kain untuk menutup tempat memandikan mayit. Yang keenam, gunting untuk melepaskan baju atau pakaian yang sulit dilepas. Yang ketujuh, sarung tangan untuk dipakai waktu memandikan mayit. Yang ke-8, sabun. Yang ke-9, kapur barus. Yang 10, daun bidara jika ada. Yang 11, tusuk gigi atau tangkai padi. Yang ke-12 yakni kapas. Adapun cara memandikan jenazah secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, yakni menaruh mayat di tempat yang tinggi supaya memudahkan mengalirnya air yang telah disiramkan ke tubuh mayit. Yang kedua, melepaskan pakaian mayat, lalu ditutup dengan kain agar auratnya tidak terlihat, kecuali anak kecil. Yang ketiga, orang yang memandikan mayat hendaknya memakai sarung tangan, terutama menggosok aurat si mayat. 4. Mengurut perut si mayat dengan pelan. Yang kelima, memulai membasuh anggota badan si mayat dari sebelah kanan dan anggota tempat wudhu. 6. Membasuh seluruh tubuh si mayat dengan rata sebanyak 3 kali, 5 kali, 7 kali, atau lebih dengan bilangan ganjil. Di antaranya dicampur dengan daun bidara atau yang sejenisnya yang dapat menghilangkan kotoran-kotoran di badan mayat seperti sabun, sampo, dan sebagainya. Yang ke-8, menyiram mayit berulang-ulang hingga rata dan bersih dengan jumlah ganjil. Yang ke-9, membersihkan rongga mulut mayit, lubang hidung, lubang telinga, kukunya, dan sebagainya. Dan yang terakhir, yakni menyiram larutan kapur barus atau cendana untuk mayat perempuan setelah rambutnya diurai dan dimandikan. Hendaknya dikeringkan dengan semacam handuk, lalu dikelabang menjadi 3, 1 di kiri, 1 di kanan, dan 1 di ubun-ubun. Lalu ketiga-tiganya dilepas ke belakang setelah selesai dimandikan. Badan si mayat kemudian dikeringkan dengan handuk. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan terkait dengan memandikan jenazah, di antaranya adalah sebagai berikut. Tidak ada perintah yang jelas tentang mewudukan mayit sebelum memandikannya. Dalam keadaan tertentu, mayit dapat ditayamumkan, seperti bila tidak ada air, bila jasadnya akan rusak apabila terkena air, apabila mayit perempuan tidak mempunyai suami dan tidak ada perempuan lain di sekitarnya. Kemudian, jika keluar najis dari tubuh mayit setelah dimandikan, maka najis itu harus dibersihkan dengan mencucinya dan tidak perlu diulang memandikannya. Kemudian, orang yang selesai memandikan mayit dianjurkan untuk mandi. Kemudian, orang yang memandikan mayit janganlah membuka rahasia mayit yang merugikan. Ada hal-hal yang penting yang harus diperhatikan dalam memandikan mayit yang terkena penyakit rabies atau sejenisnya, yakni mayit hendaknya direndam dulu dengan air yang dicampur dengan rinso atau obat selama 2 jam. Kemudian mayit disiram dengan air bersih dan disabun selama kira-kira 10 menit, lalu dibilas dengan air bersih. Kemudian menyiram mayit dengan air yang dicampur dengan cairan obat seperti lisol, karbol, atau sejenisnya. Kemudian mayit dengan air bersih dan dikeringkan. Setelah itu dikafani dengan beberapa rangkap kain kafan. Kapas yang ditempelkan pada persendian hendaknya dicelupkan ke cairan obat. Setelah itu memasukkan ke peti dan langsung dihadapkan ke arah kiblat. Setelah peti ditutup, mayit lalu disolatkan. Barang-barang bekas dipakai mayit yang kena rabies hendaknya dimusnahkan atau dibakar. Dan orang yang memandikan mayit yang kena rabies hendaknya memakai sarung tangan, mengenakan kacamata renang, memakai sepatu laras panjang, dan setelah memandikan tangan dan kakinya dicuci dengan cairan obat seperti Lysol, Dettol, dan sebagainya. Keutamaan mengurus jenazah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut melayatkannya, maka baginya pahala 1 qirab. Dan barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut menguburkannya, maka baginya pahala 2 qirab. Hadis riwayat sahih, riwayat Al-Bukhari 1240. Jenazah, yakni persiapan. Menyiapkan kain kafan secukupnya. Kemudian kain kafan untuk laki-laki 3 lembar, sedangkan kain kafan untuk perempuan 5 lembar. Yang terdiri dari kain basahan, baju kurung,
kerudung, dan kain penutup sebanyak 2 lembar. Kemudian menyiapkan tali pengikat secukupnya. Menyiapkan wangi-wangian seperti parfum, kapur barus, atau yang lainnya. Cara mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah dengan baik, yakni jenazah yang telah dimandikan diletakkan di atas kain penutup dalam keadaan tertutup auratnya. Untuk tali pengikat bisa diletakkan di bawah kain penutup sebelum jenazah diletakkan di atasnya. Dapat pula dipakai pada saat jenazah sudah ditutup. Jenazah laki-laki ditutup dengan 3 lembar kain dengan baik dan rapih. Bagi jenazah wanita ditutup dengan 5 lembar kain, yaitu kain basahan, baju kurung, kerudung, dan 2 lembar kain penutup. Setelah selesai ditutup dengan kain, lalu diikat dengan tali yang sudah disiapkan dengan disimpul di sebelah kiri. Kemudian memberikan wangi-wangian seperti parfum, kapur barus, atau yang lainnya, kecuali bagi jenazah yang sedang berihram. Tidak berlebihan dalam mengkafani jenazah. Kemudian tata cara mensolatkan jenazah. Yang pertama, diperkenankan mensolatkan di dalam masjid. Yang kedua, niat ikhlas karena Allah. Yang ketiga, sholat berjamaah. Yang keempat, imam berdiri pada arah kepala mayit jenazah pria dan pada arah tengah atau lambung mayat jenazah wanita. Yang kelima, bertakbir dengan mengangkat tangan pada setiap kali takbir. Yang takbir yang pertama, membaca Al-Fatihah dan sholawat. Takbir yang kedua, berdoa bagi jenazah. Takbir yang ketiga, berdoa bagi mayit dengan ikhlas. Takbir yang keempat, membaca salam seperti salam dalam sholat. Materi yang selanjutnya yakni tentang puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib. Puasa adalah terjemahan dari bahasa Arab shaum dan siyam, yang secara bahasa berarti imsak atau menahan diri dari sesuatu. Ulama sepakat mengatakan bahwa puasa menurut bahasa hanya berarti menahan diri dari sesuatu. Menahan diri dari sesuatu yakni mencakup menahan diri dari makanan, minum, dan menahan dari jima dari waktu subuh sampai terbenam matahari. Macam-macam puasa wajib. Yang pertama, puasa Ramadan. Yang kedua, puasa kifarat. Yang ketiga, puasa nazar. Dan yang keempat, puasa qadha. Syarat puasa wajib. Yang pertama, Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, sehat. Yang kelima, mampu. Syarat sah puasa ada 4. Yang pertama, niat. Yang kedua, beragama Islam. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Yang keempat, pada hari yang diperbolehkan untuk puasa. Rukun puasa ada 2, yakni niat dan imsak. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke lubang tubuh dengan sengaja. Yang kedua, mengalami haid atau nifas. Yang ketiga, hilang akal. Yang keempat, berhubungan badan. Yang kelima, muntah dengan sengaja. Yang keenam, keluarnya air mani. Yang ketujuh, murtad. Dan yang terakhir, memasukkan obat ke dalam kubul dan dubur. Fadilah puasa wajib. Yang pertama, dijauhkan dari neraka. Yang kedua, puasa memberi syafaat. Yang ketiga, diampuni dosanya. Yang keempat, masuk surga. Dan yang terakhir, penyebab doa terkabul. Kemudian puasa sunnah. Pengertian puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang tidak wajib dilakukan oleh umat Islam. Namun, apabila orang Islam melakukannya, maka dia akan mendapatkan pahala. Sedangkan jika tidak melakukannya, dia tidak berdosa. Macam-macam puasa sunnah. Yang pertama, puasa Syawal. Yang kedua, puasa hari Arafah. Yang ketiga, puasa Asyura. Yang keempat, puasa bulan Sya'ban. Yang kelima, puasa hari Senin dan Kamis. Yang ketujuh, puasa pada pertengahan bulan Qamariyah. Yang kedelapan, puasa Daud. Syarat wajib puasa sunnah. Yang pertama, berakal. Yang kedua, balik. Yang ketiga, kuat berpuasa. Syarat sah puasa sunnah. Yang pertama, Islam. Yang kedua, mumayyiz. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Rukun-rukun puasa sunnah. Yang pertama, niat. Dan yang kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari.
Perkara yang membatalkan puasa sunnah sama seperti perkara yang membatalkan puasa wajib. Hikmah melaksanakan puasa sunnah, yakni tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, didikan kepercayaan, didikan perasaan belas kasihan terhadap fakir miskin, dan yang terakhir guna menjaga kesehatan. Materi yang selanjutnya yakni tentang haji. Pengertian haji. Haji dalam ensiklopedia hukum Islam secara etimologis berarti tujuan, maksud, dan menyengaja. Sedangkan secara terminologis, haji adalah beribadah kepada Allah dengan melaksanakan manasik yang telah ditetapkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Secara bahasa, haji berarti al-qasd, adalah pergi mengunjungi tempat yang diagungkan. Sedangkan secara istilah, haji bermaksud mendatangi Baitullah untuk amal ibadah tertentu yang dilakukan pada waktu dan cara tertentu. Ulama fikih mendefinisikan haji dengan menyengaja mendatangi Ka'bah untuk menunaikan amalan-amalan tertentu. Adapun syarat-syarat haji, yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga dewasa atau balik, yang keempat mampu, dan yang terakhir merdeka. Rukun-rukun haji. Rukun-rukun haji, yang pertama ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i, tahallul, dan yang terakhir tertib. Wajib haji. Wajib haji yang pertama berihram di miqat, yang kedua mabit di Musdalifah, yang ketiga mabit di Mina, yang keempat melontar jumrah, dan yang terakhir tawaf wada. Rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, haji tamattu', yakni melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu, kemudian melakukan ibadah haji. Yang kedua, haji ifrad. Haji ifrad yakni kebalikan dari haji tamattu', yaitu dengan mengerjakan haji terlebih dahulu, kemudian mengerjakan umrah. Dan yang ketiga, haji qiran. Haji qiran yakni melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah secara bersama-sama. Hukum melaksanakan ibadah haji. Haji memiliki ragam tergantung kondisi orang per orang. Hukum haji terkadang menjadi fardu ain, fardu kifayah, dan ada kalanya sukarela atau tatawwu. Tetapi yang pasti, haji hanya wajib seumur hidup sekali bagi orang yang mampu dan memenuhi syarat yang diatur dalam hukum fikih. Kemudian, hikmah dan keutamaan ibadah haji. Yang pertama, yakni menyempurnakan keislaman. Yang kedua, dapat menghapus dosa. Yang ketiga, melipat gandakan pahala. Yang keempat, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memperoleh maufirah dan ampunan dari dosa dan noda. Yang keenam, terkabulnya doa dan permohonan. Yang ketujuh, memperoleh kesuksesan hidup dan balasan surga. Dan yang terakhir, mempersatukan dan mempersaudarakan umat Islam. Selanjutnya, materi yang terakhir, yakni tentang umrah. Umrah secara bahasa berasal dari kata i'timar yang bermakna az-ziyarah atau bepergian. Sedangkan pengertian umrah dalam terminologi ilmu fikih adalah bepergian menuju ke Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadah umrah, yakni tawaf dan sa'i. Atau dengan kata lain, datang ke Baitullah untuk melaksanakan umrah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam definisi ibadah umrah ada 4 unsur penting, yaitu bepergian, Baitullah, rukun umrah, dan syarat umrah. Syarat dan rukun umrah. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, dewasa atau balik. Yang ketiga, merdeka. Yang keempat, mampu. Dan yang terakhir, bagi perempuan harus ada mahramnya. Selanjutnya, rukun umrah.
Yang pertama, ihram dan berniat memulai umrah. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, tahallul. Dan yang terakhir, tertib. Perkara-perkara yang dapat membatalkan umrah, yakni bagi setiap laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang ada jahitannya dan tidak boleh menutup kepala. Bagi seorang wanita tidak boleh menutup wajah dan kedua telapak tangannya. Memakai wangi-wangian dan minyak rambut bagi wanita. Mencaci maki atau mengucapkan kata-kata kotor, bersetubuh walau sudah sah, memotong atau mencabut tanaman di tanah haram, membunuh atau memburu binatang darat, kemudian mencabut atau memotong tanaman di tanah haram, nikah atau menikahkan, berbuat kekerasan seperti bertengkar atau berkelahi. Selanjutnya, tata cara umrah. Yang pertama, ihram di miqat. Jika Anda telah sampai di Masjidil Haram, maka dahulukanlah kaki kananmu dan ucapkan doa. Kemudian, mulailah melakukan tawaf dan hajar aswad. Jika selesai dari putaran ketujuh, saat mendekati hajar aswad, tutuplah pundakmu yang kanan, kemudian pergilah menuju makam Ibrahim. Selanjutnya, pergi ke Zamzam dan minum airnya. Kemudian pergi menuju Safa. Keutamaan umrah. Yang pertama, dapat menghapus dosa. Yang kedua, perantara berjihad. Yang ketiga, doanya akan dikabulkan. Yang keempat, wafat ketika menjalankan ibadah umrah dicatat pahala hingga hari kiamat. Yang kelima, dijanjikan surga. Yang keenam, menghilangkan kekafiran. Hikmah umrah. Manfaat bagi individu yang menunaikan haji dan umrah. Yang pertama, menghapus semua dosa kecil dan menyucikan diri dari perbuatan maksiat. Yang kedua, diampuninya segala dosa karena Allah SWT Maha Pengampun. Yang ketiga, meningkatkan keimanan karena telah menepati janji kepada Allah untuk datang ke Baitullah. Kemudian, manfaat bagi umat Islam. Yang pertama, menciptakan rasa persaudaraan dan kesatuan umat Islam di dunia. Yang kedua, dapat mempererat tali persaudaraan bagi umat Islam di dunia. Yang ketiga, lebih mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi. Sekian sedikit pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.